Kita bersatu dalam doa. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali berkumpul di pertemuan minggu bekerja kami untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan atas pernyataan Tuhan selama setengah minggu bekerja kami, dan juga memohon pada Tuhan untuk menyertai kami sampai masa nanti ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau mulai peribadatan ini, biarlah Engkau saja yang dipuji dan dimuliakan, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tempat kami masing-masing. Terpuji Engkau Yesus, di dalam nama Nabi Yesus kami syukur, haleluya, amin. Kita dengarkan lagu pujian untuk kemuliaan Tuhan dari terima kasih Tante Lea, Saudara Rani atas telah mendoakan kita, mendoakan saudara kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan ke acara renungan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Samuel Kurniawan. Mungkin sudah banyak yang sudah kenal Pak Pendeta ini, tapi saya akan coba membacakan beberapa sekilas perkenalan. Sebentar. Em, sebentar. Oke. Em, Sedikit biodata Pak Pendeta ini. Beliau lahir beberapa waktu yang lalu, tahun 1976, tepatnya bulan Desember, sebentar lagi akan berulang tahun bulan depan. Menempuh pendidikannya SD sampai SMP di Trawas, dan di SMA di Selapur, tamat 1996. Waktunya saya belum lahir waktu itu. Pak Pendeta sudah tamat SMA. Kemudian kuliah di Unclub tahun 1999, dan menikah di Sumber Wekas, Jawa Timur, tentunya dengan satu istri. Puji Tuhan telah dikaruniai 3 anak. Anak pertama kuliah di UNAI tingkat 2 dengan jurusan Teknologi Informatika. Anak kedua sedang menempuh pendidikan SMP di Selapur kelas 2, dan anak yang ketiga di SD Lab UKSW Salatiga kelas 5. Dan pada saat ini Pak Pendeta kita ini melayani sebagai sekretaris kependetaan di daerah Java kawasan tengah atau Central Java Mission. Demikian perkenalan singkat Pak Pendeta. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya serahkan kesempatan dan waktu untuk Pak Pendeta. Masih mute Pak Pendeta. Baik, selamat malam untuk umat-umat Tuhan yang berada di Eropa, dan juga selamat pagi untuk kita yang berada di Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk host yang sudah menampilkan sebuah lagu di lagu pembukaan. Kalau tidak salah adalah kita hidup dekat Yesus, ya. Kemudian dalam lagu pujian judulnya adalah You Are. Ya, mungkin sudah dicarikan lagu untuk mendukung pikiran kita menerima firman Tuhan pada malam hari ini yang berjudul This is My Song. Saya akan coba share screen. Baik, sekali lagi sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kebutuhan kami pada saat ini adalah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami di dalam belajar akan firman-Mu. Buka hati kami, kuasai dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari, dan kiranya Roh Kudus-Mu pula yang akan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pertama-tama saya berterima kasih kepada Tante Kori yang kembali untuk meminta saya untuk menjadi pembicara di persekutuan Rabu malam umat-umat Tuhan di Eropa, walaupun di sini pada saat ini sudah menunjukkan pukul 1:27, tetapi kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena beberapa waktu yang lalu di Uni Indonesia kawasan Barat ini kita adakan doa yang sampai saat ini masih terus berlangsung 247. Jadi selama 7 hari 24 jam dan itu akan terus sampai tahun 2024. Jadi waktu yang lalu saya juga kebagian jam 1 malam untuk mengambil doa bersama dengan umat-umat Tuhan di daerah Jawa kawasan tengah dan itu bergilir dari satu gereja ke gereja yang lain sampai Jawa Tengah. Selesai kemudian dilanjutkan Jawa Timur, dilanjutkan Nusa Tenggara, Kalimantan dan kembali ke yang pertama Sumatera Utara dan itu terus berlangsung sampai tahun 2024 untuk mendukung rencana Hope for Indonesia di tahun 2024. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat intinya pada saat ini yang saya bawakan adalah terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ketiga. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Saya percaya bahwa kita semua sudah mengerti angka 144.000 orang ini. Ini bukanlah angka literal. Jadi orang-orang yang ditebus di bumi jumlahnya bukan 144. Ini adalah lambang. Kenapa kalau kita membaca selanjutnya maka kita akan temukan di sana di dalam pasal yang sama bahwa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga itu sejumlah besar banyak orang, banyak sekali dan tidak terhitung jumlahnya. Jadi jangan khawatir. Nanti waktu saya kecil dulu saya juga mempelajari ini di dalam pengetahuan yang terbatas. Saya khawatir apabila saya tidak masuk ke dalam kumpulan 144.000 orang ini. Karena dulu selalu disampaikan bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga hanya 144.000 orang. Tetapi setelah belajar dan juga mendapatkan informasi, maka saya peroleh bahwa angka 144.000 orang itu adalah angka eh, lambang, itu bukan angka literal. Jadi saya cukup bersuka cita, sangat bersuka cita karena akan banyak orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini menyebutkan bahwa mereka atau orang-orang yang ditebus itu akan menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Jadi mereka akan menyanyikan suatu nyanyian baru. Nyanyian itu tidak seorang pun yang dapat mempelajarinya atau menyanyikan selain orangnya sendiri. Jadi selain mereka yang masuk ke dalam kerajaan itu, kerajaan surga itu. Kita lihat, saudara, 2 bulan lagi kurang lebih, ya, atau tidak sampai 2 bulan lagi, kita akan mengakhiri tahun 2023 dan kita akan masuk di tahun 2024. Kebiasaan di awal tahun atau di akhir tahun
ya, kita biasanya membuat komitmen atau tekad yang baru atau resolusi. Ya. Kita bikin rencana supaya di tahun yang akan datang kita boleh lebih baik lagi. Ya. Kita boleh lebih baik lagi. Jadi biasanya banyak sekali komitmen atau resolusi yang mungkin di dalam kerohanian kita pernah mengambil resolusi. Contoh misalnya, wah di tahun depan saya akan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, itulah komitmen kita atau komitmen saya. Kemudian mulailah Januari kita mulai membaca 5 pasal. Kalau dulu waktu saya masih kecil, ya selalu ditekankan di gereja, baca Alkitab 5 pasal setiap hari. Maka selama 1 tahun nanti kita akan dapat menyelesaikan eh, seluruh Alkitab ini. Kita akan baca seluruh Alkitab ini. Jadi 5 pasal. Wah, semangat saya untuk membaca. Bulan pertama di Januari tidak ada yang lubang. Semua hari saya ikuti. Bulan kedua di Februari, semua hari tidak ada yang lubang. Saya masih komitmen tetap untuk membaca 5 pasal setiap hari. Bulan ketiga ya mulai saudara-saudara ada yang lubang di sana. Ya, bulan keempat lubangnya bukan semakin kecil, tetapi semakin banyak di sana. Ya. Bulan kelima bukan semakin sedikit lubangnya, tapi semakin banyak. Bulan keenam mungkin sudah 15 hari membaca, 15 hari sudah tidak lagi. Bulan ketujuh semakin sedikit, nanti memasuki bulan ke 9, bulan ke-10 kitab Kejadian pun juga separuh dari kitab Perjanjian Lama belum terbaca. Jadi itulah ya di awal kita semangat, mulai berjalan, 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 pada akhirnya kita meninggalkan komitmen kita, meninggalkan tekad atau resolusi di dalam kehidupan kita. Kemudian kita kadang menetapkan di awal tahun itu target-target untuk dicapai, ya, menetapkan waktu kita untuk mencapai target diri kita sendiri. Ya, salah satu contoh mungkin kalau tadi baca Alkitab atau mungkin tahun depan saya harus melakukan ini. Saya percaya kita ini sudah bulan November, Desember kita sudah mulai berpikir apa yang harus saya lakukan. Ya mungkin saya harus hidup lebih sehat lagi. Saya akan coba hidup mungkin vegetarian. Saya akan coba untuk meninggalkan daging. Saya akan coba untuk kalau biasanya ada renungan pagi, ada kita kurang untuk renungan malam, saya besok akan renungan pagi dan renungan malam. Ya, mungkin seperti itu karena kalau malam mungkin sudah lelah, capek sampai di rumah sudah malam sehingga ya kita berdoa untuk diri kita, tapi kita rindu kita buka bangun pagi, kita mesbah pagi dan bersama dengan keluarga dan ketika matahari tenggelam kita bersama-sama dengan keluarga juga untuk mesbah malam. Ya mungkin kita malamnya tidak mengadakan mesbah malam karena anak-anak kadang sudah tidur atau mungkin kita pulang malam, tetapi kita memiliki komitmen, ya target bahwa ada mesbah pagi dan juga mesbah malam. Tujuannya supaya kita bisa lebih bersemangat, ya. Tujuannya kita bisa lebih baik, ya. Kita mungkin di dalam hal rohani kita mau hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kita mau hidup lebih setia lagi. Kita mau lebih rohani lagi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika kita meninggalkan tahun yang lama untuk memasuki tahun yang baru, kita sedang selangkah lagi, 1 tahun lagi lebih dekat terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali. Setiap orang punya impian, harapan, dan rencana yang diwujudkan di tahun yang baru. Oleh karena itu, untuk mewujudkan impian, harapan, dan rencana itu kita perlu komitmen.
Ya, tanpa komitmen mungkin kita ya akan kembali di tahun-tahun sebelumnya. Tahun yang baru biasanya ada sesuatu yang baru. Sebagai anak-anak dulu, kita senang ketika tahun baru tiba. Biasanya ada hal-hal yang baru, entah itu mainan baru, baju baru, sepatu baru. Ya, sehingga tahun baru itu adalah satu momen yang bagus bagi kita untuk eh, mengintrospeksi diri kita pada tahun yang telah kita lewati dan kita berusaha untuk lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Dan tentunya kita akan belajar tentang lagu baru di tahun yang baru. Apa itu? Kita akan lihat dulu tentang lagu. Ya. Lagu adalah gubahan seni atau nada suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal biasanya diiringi dengan alat musik. Untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan, mengandung irama dalam ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Ini adalah definisi lagu. Gubahan seni nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal yang biasanya diiringi dengan musik. Kemudian apa tujuan dari lagu itu? Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan serta mengekspresikan apa yang dirasa, yang dilihat oleh pencipta ataupun penyanyi. Ya. Tujuan sebuah lagu itu adalah menyampaikan pesan yang dirasakan, ya, yang dilihat, yang dirasakan atau yang dialami oleh pencipta lagu itu atau oleh penyanyi. Ya, ketika kita menyanyi, saya percaya bukan hanya sekedar susunan kata-kata di dalam sebuah nada, tetapi itu adalah lebih daripada kata dan nada. Itu adalah ekspresi tentang apa yang dirasakan oleh pencipta. Kalau kita sendiri yang menciptakan, maka itu keluar dari hati kita mengenai apa yang kita alami, perasaan-perasaan kita, dan kita ekspresikan di dalam sebuah lagu. Ya. Jadi ada yang menyanyikan lagu sesuai dengan apa ya perasaannya. Ada eh, kontes-kontes lagu, ada yang mengatakan, wah ini seperti tidak menjiwai. Ya, ini seperti hanya menyanyi saja. Ya, sehingga mungkin nilainya kurang. Tetapi kita mungkin bisa melihat seorang yang menyanyi dengan begitu menjiwai dan merasa dia berada di dalam suasana lagu yang dia nyanyikan itu. Kemudian disebutkan di dalam sebuah penelitian tentang lagu ini, penelitian yang dilakukan oleh Marathos Gold, Wang and Crawford tahun 2008 menunjukkan bahwa terapi musik efektif dalam meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi eh, ketika kita mendengarkan musik, ya itu dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kemudian peneliti lain yang dilakukan oleh Lab Smith, Babin, and Parr 2007 menjelaskan bahwa mendengarkan musik klasik setelah terpapar stresor secara signifikan menurunkan emosi negatif jika dibandingkan dengan mendengarkan musik heavy metal ataupun hanya duduk dalam keheningan. Jadi rupanya orang yang mendengarkan musik, ya, mungkin di situ ada pujian, itu akan lebih uh, kuat, ya, disebutkan menurunkan emosi, ya, akan lebih memiliki semangat di dalam menghadapi tekanan daripada ketika kita diam dalam keheningan atau justru mendengarkan musik heavy metal atau musik-musik rock, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengalami pergumulan, kita mengalami tekanan, kita mengalami persoalan, kita memiliki beban, jangan disebutkan di sini, jangan hanya duduk dalam keheningan, kita merenung dan sebagainya, tetapi mungkin lebih baik menurut penelitian ini, dengarkanlah musik.
Dengarkanlah pujian yang sesuai dengan apa yang kita rasakan, sehingga itu akan menguatkan kita, itu akan menolong kita untuk menurunkan emosi negatif kita, dan tentunya akan diganti dengan hal-hal yang positif. Banyak lagu seperti tadi, You Are My Song, kemudian lagu-lagu yang menguatkan. Ketika kita lemah, kita menyanyikan lagu-lagu itu, saya percaya kita akan sangat-sangat dikuatkan. Ya, kita akan sangat diberkati ketika kita mendengarkan pujian yang sesuai dengan apa yang kita rasakan. Ketika kita sukacita, kita menyanyikan lagu-lagu sukacita. Contoh misalnya di Indonesia, ketika 17 Agustus, di mana-mana, di RT, di RW, di setiap kelurahan atau desa-desa, kita pasti mendengar lagu-lagu eh, lagu-lagu semangat ya, 17 Agustus, kemudian lagu-lagu tentang pahlawan, lagu-lagu tentang kemerdekaan. Jadi kita merasa berada di dalam suasana yang luar biasa. Kita menang, kita merdeka, kita memiliki semangat untuk maju. Demikian juga di dalam hal kerohanian kita. Ya. Tapi sayang 17 Agustus lagu-lagu itu hanya didengar ketika ya 17 Agustus, bulan Agustus. Setelah lewat sudah tidak terdengar lagi. Jadi semangatnya hanya mungkin 1 tahun sekali. Tetapi di dalam kerohanian kita, kita perlu untuk sering mendengarkan lagu-lagu yang menguatkan. Banyak saudara-saudara, lagu-lagu yang menguatkan. Lagu-lagu yang berisi tentang ucapan syukur. Lagu-lagu yang bagaimana Tuhan itu menolong kita di dalam melewati setiap masa di dalam kehidupan kita. Bagaimana waktu Tuhan eh, dapat merubah keadaannya dari yang terpuruk menjadi orang yang sangat dikuatkan. Ya, jadi kita bisa mendengarkan lagu-lagu itu, dan saya percaya kita akan diberkati melalui mendengarkan lagu-lagu. Di dalam sebuah buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Ellen G. White, eh, di dalam buku Education halaman 167, ya, di sana ada manfaat sebuah lagu. Yang pertama, manfaat sebuah lagu adalah menaklukkan sifat kasar dan tidak terlatih. Rupanya ketika kita mendengarkan lagu, itu bukan hanya sekedar mengangkat diri kita, tetapi yaitu tadi hal-hal yang negatif akan semakin diturunkan atau diganti dengan hal-hal yang positif. Sifat kasar kita bisa dirubah. Ya, walaupun kita mungkin mendengar atau ikut menyanyi sebuah lagu, maka secara tidak sadar, ya, secara tidak langsung sifat kasar kita akan dirubah. Ya. Kalau kita orang yang sumbu pendek kalau disebutkan di Indonesia ini ya, cepat emosi ketika mendengar sesuatu kita langsung naik darah dan sebagainya. Ya, kita berpikir pendek ya. Mungkin kita perlu untuk mendengar lagu-lagu yang menguatkan, lagu-lagu yang melembutkan, dan disebutkan di dalam eh, pena inspirasi kita bahwa mendengarkan sebuah lagu atau menyanyikan itu akan menaklukkan sifat kasar di dalam kehidupan kita. Ya, kita semua bukan orang yang sempurna. Ya, kita mungkin ada ketidaksabaran. Ya, tetapi dengan mendengarkan lagu, kita akan dirubah sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mempercepat pemikiran dan untuk membangkitkan simpati. Jadi kita dengan mendengarkan sebuah lagu atau ikut menyanyikan, kita akan dibangkitkan ya simpati kita. Kita yang pertamanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi ketika kita mendengarkan lagu, kita akan diubahkan. Ya, simpati kita akan keluar untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Meningkatkan keharmonisan tindakan, menghalau kesuraman dan firasat buruk yang menghancurkan keberanian dan melemahkan upaya. Jadi ketika kita menyanyi, maka kita akan dirubahkan, disebutkan menghalau kesuraman, ya,
menghalau apa ya, negative thinking. Ya, kalau kita sudah merasa enggak mungkin, ini berat, ini tidak sanggup untuk saya lakukan. Tetapi ketika kita menyanyi, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Yang tadinya kita tidak sanggup, maka kita akan memiliki semangat untuk menyelesaikan, ya, ya, hal-hal yang menghancurkan keberanian. Kalau kita sudah mulai untuk takut, ya apapun itu ya, mungkin takut jalan sendiri, takut menghadapi masa depan, takut akan kehidupan kita seperti apa, menyanyilah, karena lagu itu akan membuat kita lebih berani. Ya, lebih berani. Saya masih ingat waktu saya berada di Kota Malang. Ya, salah satu gereja di Kota Malang. Di sana ada Samaan atau Cempaka Putih. Itu harus melewati eh, tempat pemakaman yang paling besar di Kota Malang, dan jalannya ada di tengah. Kanan kiri ada eh, tempat orang-orang dimakamkan, ya, pekuburan. Jadi kalau sudah malam, waduh, saya berpikir lewat situ sendiri. Ini nanti ada sesuatu enggak ya? Terus kalau tidak, harus memutar jauh sekali. Ini adalah yang paling pendek, tapi dari ujung ke ujung sangat jauh, ya, karena itu pemakaman terbesar di Kota Malang. Ya. Jadi apa yang saya harus lakukan? Menyanyi. Ketika menyanyi, maka ketakutan itu akan lenyap. Menyanyi, menyanyi, menyanyi. Jadi saudara-saudara, dan disebutkan juga, bekerja sambil mendengarkan musik di beberapa kesempatan tertentu memang akan meningkatkan performa kerja dan fokus. Tetapi terkadang musik malah bisa menjadi sesuatu yang kontraproduktif dan mengganggu pekerjaan itu. Jadi kita harus bisa melihat musik mana yang bisa menguatkan dan musik mana yang justru tidak bagus untuk kita dengar. Ya. Ada musik yang ketika kita mendengar di tempat kerja kita, atau yang suka mendengarkan lagu-lagu klasik, itu akan memberikan semangat, ya, memberikan manfaat bagi kita, mendengarkan lagu-lagu yang baik. Tetapi kalau mendengarkan musik rock di tempat kerja, heavy metal, ya saya percaya kita tidak akan konsentrasi untuk di pekerjaan kita. Bahkan bisa sebaliknya, ya kita akan menghancurkan pekerjaan kita sendiri. Di dalam Wahyu 14 berbicara tentang umat pilihan. Tadi sudah saya sampaikan. Ciri-ciri mereka. Tertulis namanya dan nama bapaknya. Kemudian menyanyikan nyanyian baru. Ini nanti kita akan lihat nyanyian apa itu. Tidak mencemarkan dirinya, mengikuti anak domba, mereka adalah orang-orang yang ditebus. Dan juga tidak terdapat dusta pada mulut mereka. Ya. Apa hubungannya nyanyian baru dengan tahun baru, dan juga nanti kita akan belajar dengan lagu-lagu. Ya, kita lihat apakah kita harus bisa menyanyi. Bagaimana kalau kita tidak bisa menyanyi? Ya, kalau saudara-saudara kita, umat-umat Tuhan dari Indonesia Timur, wah, pujiannya bagus-bagus. Saya di Manado tahun menyelesaikan pendidikan saya di Unclub. Jadi kalau di sana ada pertemuan di SLA Kawangkuan, saudara, puji-pujian terus dari pagi sampai sore, seperti kita melihat konser, dan itu hanya sekejap saja sepertinya. Ya tidak terasa, oh waktu rupanya sudah siang, waktu rupanya sudah sore. Terus ada choir, ada trio, ada kuartet, ada solo dalam puji-pujian itu, di dalam penampilan mereka. Saya pikir luar biasa, dan saya ingin seperti itu terus. Ya, ibadah dengan lagu, kemudian doa, kemudian kesaksian, kemudian firman Tuhan, lagu dan sebagainya. Banyak lagu di sana. Setiap gereja tampil di sana. Ya, itu mereka luar biasa. Saya waktu itu sempat di Tomohon memegang jemaat di sana untuk lab church. Jadi di satu gereja ini mereka punya choir banyak sekali. Itu baru choir, belum lagi yang solo, belum lagi yang
duet, belum lagi yang trio, belum lagi yang kuartet. Ini dalam satu gereja. Makanya ketika ada pertemuan satu wilayah, ya tentu akan banyak sekali puji-pujian dan bagus-bagus luar biasa. Ya ini mungkin berbeda dengan di Jawa. Ya orang Jawa, saya sendiri kurang bisa untuk bernyanyi. Apalagi orang tua saya dari timurnya Jawa Timur, ya, dari Pulau Madura. Jadi disuruh menyanyi akan susah, akan kesulitan untuk itu. Apakah kita harus bisa menyanyi? Itu yang dimaksudkan dengan nyanyian baru tersebut. Apakah suara kita harus bagus? Kalau saudara kita dari Medan, saudara umat-umat Tuhan dari Indonesia Timur, suaranya bagus-bagus. Senang sekali kalau ibadah bersama-sama dengan mereka. Waktu sepertinya tidak terasa. Ya, begitu cepat karena puji-pujiannya luar biasa. Suaranya juga luar biasa. Tuhan berkati mereka. Ya. Kemudian apakah kita juga harus menguasai not? Nyanyi tidak bisa. Kemudian bagaimana kalau kita tidak bisa menyanyi? Bahkan mungkin bicara saja sudah fals, apalagi harus menyanyi. Jadi saudara-saudara itulah kalau kita berbicara Wahyu 14 itu nyanyian baru kita harus menyanyi. Ya bagaimana dengan kita dengan seperti saya yang susah untuk menyanyi, ya nyanyi fals, berbicara mungkin juga fals, ya not tidak menguasai, ya sedikit-sedikit bisa, tetapi tidak seperti mereka-mereka yang dari Indonesia Timur maupun dari Sumatera Utara, ya bagus-bagus. Saya kadang kepingin juga, wah bagaimana bisa menyanyi seperti mereka. Tapi dicoba, dicoba susah juga, mungkin belum karunia eh, Tuhan tidak berikan karunia untuk menyanyi. Kemudian saudara-saudara, bagaimana dengan hamba Tuhan? Ellen White menuliskan bahwa lagu itu adalah doa. Ya. Di dalam Education halaman 168. Banyak lagu itu adalah doa. Ada kalimat yang menyatakan doa itu bukan apa yang diucapkan, melainkan apa yang kita lakukan. Ya. Lagu itu adalah sebuah doa. Ketika kita menyanyi, sebenarnya kita sedang berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena lagu itu adalah ungkapan hati kita, ya, ungkapan perasaan kita. Itu adalah kehidupan yang kita sampaikan melalui lagu yang kita nyanyikan. Ya, meskipun itu bukan lagu ciptaan kita, tetapi saya percaya orang lain yang menciptakan, tetapi situasi atau keadaan sama seperti yang kita alami. Sehingga ketika kita menyanyikan lagu itu, sebenarnya kita sedang berdoa. Ini menurut hamba Tuhan, ya, Ibu Ellen White di dalam buku Education. Banyak orang dapat merangkai kata-kata dengan indah untuk berdoa. Tetapi setelah berdoa tidak melakukan atau tidak hidup di dalam doa yang dinaikkan. Ya. Mungkin kita pernah atau pernah mendengar orang yang puitis, ya, merangkai kata-kata yang bagus di dalam doa-doanya. Tetapi ketika kita melihat di dalam kehidupannya kok tidak seperti yang didoakan. Ya, kita akan lihat contohnya The Lord's Prayer. Ya, ini contoh apakah apa yang kita katakan itu seperti yang kita lakukan. Ya. Di dalam kitab Matius, di sana kita bisa baca. Atau saya percaya kita sudah hafal, karena di dalam pernikahan kita sering nyanyikan juga The Lord's Prayer ini. Disebutkan, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Nah ini, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Jadi, biarlah kehendakmu yang jadi di bumi ini seperti yang ada di surga. Ya. Thy will be done in earth. Kehendakmu yang jadi di dunia ini. Benarkah ketika kita berdoa, kita yakin bahwa kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita? Ya. Kadang ketika kita meminta sesuatu, kita memang mengatakan, biarlah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku.
Tetapi ketika kita tidak dijawab doa kita, atau Tuhan belum menjawab doa kita, apa yang kita katakan kepada Tuhan? Tuhan, saya sudah berdoa, kenapa kok Tuhan tidak jawab-jawab? Padahal kita berdoa, thy will be done. Ya, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Tapi kalau boleh, kehendakku lah Tuhan. Ya, sebenarnya seperti itu ya. Kita berdoa, biarlah kehendak Tuhan, tetapi kita ingin sebenarnya kehendak kita. Ketika kita tidak mendapatkan jawaban atas doa kita, maka mungkin kita katakan, kok Tuhan tidak mendengar? Kok Tuhan, saya meminta pergumulan diangkat, tapi tidak diangkat-angkat. Saya meminta ini, tetapi kenapa dikasih yang lain? Saya meminta itu, tetapi kenapa Tuhan tidak beri? Jadi saudara-saudara, ini salah satu contoh sederhana. Apa benar apa yang kita doakan itu, yang kita ucapkan itu seperti yang benar-benar kita harapkan? Give us this day our daily bread. Jadi, apakah benar yang kita minta adalah untuk kebutuhan makanan kita setiap hari? Saudara, banyak orang bekerja mulai pagi sampai malam, bahkan sampai pagi. Bukan hanya cukup untuk dimakan. Kalau hanya untuk dimakan, ya mungkin lebih daripada cukup. Tetapi untuk yang lain-lain. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, supaya kita bisa makan, maka kita akan kerja. Tetapi apakah pekerjaan kita cukup untuk dimakan? Saya rasa tidak. Ya, bahkan orang sudah berlebih untuk dimakan, tetapi terus untuk melakukan. Kenapa? Karena hidup bukan hanya untuk makan, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tetapi kita berdoa, give us this day our daily bread. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Ya, kalau bahasa Inggris, tambahan bahasa Indonesia, yang secukupnya. Tetapi kenyataannya kita mengejar lebih daripada cukup untuk hari ini. Bahkan kita bisa berpikir untuk hari esok, untuk esoknya lagi, untuk esoknya lagi, dan seterusnya. Kalau bisa makanan jangan habis-habis sampai keturunan kita. Ya. Kemudian, and forgive us our debts as we forgive our debtor. Benar enggak kita eh, mengampuni orang yang bersalah kepada kita? As we forgive our debtor. Ya, untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Benarkah kita sungguh-sungguh mau mengampuni mereka, ya, yang menyakiti hati kita, yang sudah menyusahkan hidup kita, yang sudah menipu kita, kemudian kita katakan, Tuhan, saya sudah mengampuni dia. Saya sudah melupakan kesalahannya. Saya sudah 0-0 Tuhan dengan dia. Tapi ketika bertemu, bagaimanakah dengan hati kita? Ketika masih ada rasa yang mengganjal di dalam hati kita, sebenarnya kita masih belum mengampuni. Ini adalah salah satu contoh doa Bapa kami ketika kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Rupanya, ya itulah yang terjadi. Kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi, tapi kita rindu kehendak kita yang Tuhan ikuti, ya, bukan kehendak Tuhan. Kita berdoa supaya diberikan makanan yang secukupnya, tetapi kita bekerja bukan hanya untuk hari ini makanan kita, tetapi mempersiapkan untuk makanan esok hari, makanan lusa, makanan minggu depan, makanan bulan depan, dan makanan tahun depan, dan seterusnya. Kita berdoa, kita mengampuni orang lain karena Tuhan mengampuni kita. Tetapi kenyataannya, ya, masih mungkin ada hati kita yang kurang enak, yang mengganjal ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sudah menyakiti kita, orang-orang yang mungkin mencelakakan kita, orang-orang yang menipu atau tidak baik kepada kita. Ya, kenyataannya mungkin sulit, tetapi kita harus lakukan, saudara-saudara. Ya, lead us not into temptation. Janganlah membawa kita ke dalam pencobaan, but deliver us from evil. Tetapi kita sering mungkin malah mendatangi pencobaan. Ya. Kita mendatangi pencobaan bukan memohon supaya Tuhan melepaskan kita dari kejahatan itu. Kita mencoba, wah saya kuat, tidak apa-apa. Akhirnya kita jatuh sendiri. Jadi saudara-saudara,
yang menjadi bau-bauan yang harum, itu apakah doa kita atau hidup kita? Kita sering berdoa, Tuhan, biarlah segala permohonan yang kami naikkan kepadamu menjadi bau-bauan yang harum di hadapan. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu doa kita yang membuat harum suasana kita, atau itu adalah kehidupan kita? Ya, kalau kita hubungkan dengan doa yang ada di dalam bait suci, saudara, di situ ada dosa yang dilambangkan dengan darah yang dipercik, itu baunya amis. Tetapi doa kita yang dilambangkan dengan kemenyan akan menutup bau amis itu dan menjadi bau wangi. Tetapi saudara, apakah setelah kita diampuni maka kita harus melakukan itu, melakukan itu, melakukan itu? Saya percaya ketika itu terjadi maka ya 1 tahun sekali grafirat. Bau amis itu harus disingkirkan. Bau amis itu harus dibersihkan dan diganti dengan doa. Dan tentunya perubahan di dalam kehidupan kita. Ya. Bukan doa kita, hanya sekedar apa yang kita ucapkan. Tetapi kehidupan kita lah yang akan membuat bau kita menjadi bau-bauan yang harum. Lagu adalah doa. Doa itu bukan saja ucapan, melainkan kehidupan kita. Kita sudah pelajari tadi, menurut hamba Tuhan Ibu Ellen White, bahwa lagu itu adalah doa. Dan doa atau lagu itu tujuannya adalah menyampaikan, mengekspresikan apa yang dirasakan, dilihat oleh pencipta lagu atau oleh penyanyi. Jadi kalau kita lihat, doa itu adalah kehidupan kita. Dan ketika kita menyanyi, itu adalah ekspresi, maka kehidupan kita adalah doa kita. Ya, kehidupan kita ini adalah doa kita. Jadi kita tidak hanya sekedar mengucapkan Tuhan begini dengan kata-kata yang indah, tetapi perbuatan kita, kehidupan kita, itulah harus menjadi doa yang indah di hadapan Tuhan, doa yang harum di hadapan Tuhan. Pernahkah kita mendengar istilah lagu lama? Lagu lama itu bukan lagu nostalgia. Lagu lama adalah cara hidup yang tidak ada perubahan dari waktu ke waktu. Ya, kalau kita mungkin saudara mengenal saya 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, kemudian sekarang saudara mendengar informasi tentang saya. 10 tahun yang lalu saya ini mungkin bandel, 10 tahun yang lalu hidup saya tidak benar. Kemudian setelah tahun ini saudara mendengar ada orang cerita, siapa? Oh, itu Pendeta Samuel, bagaimana kehidupannya? Oh, dia itu begini, begini, begini. Saudara mungkin akan katakan, ah, lagu lama itu. Ya, lagu lama itu. Loh, kenapa lagu lama? Ya, tidak ada perubahan. Dulu saya dengar dia begitu. Sekarang pun juga masih sama seperti itu. Tahun berganti, tetap juga lagu lama. Kenapa? Tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Lagu lama yang dinyanyikan. Apakah lagu ini adalah nada? Bukan. Lagu ini adalah kehidupan yang kita lakukan. Bagaimana orang mengenal kita 10 tahun yang lalu dengan orang mengenal kita saat ini? Apakah ketika mereka mendengar nama kita disebut, mereka mengatakan, ah, lagu lama itu. Si A ini bagaimana? Lagu lama itu. Si B ini lagu lama itu. Kemudian bagaimana dengan doa kita selama ini? Kalau itu adalah lagu, itu adalah doa, maka seperti itulah kehidupan kita. Dan bagaimana Tuhan akan menjawab doa kita kalau masih lagu lama yang kita nyanyikan? Saudara, ketika tahun 90-an, 80-an, kita mungkin pernah punya tape recorder ya, kaset. Ya. Jadi untuk menghapus lagu lama itu, biasanya ada 2 player di situ, ada yang satu untuk rekam, yang satu untuk eh, memutar lagu. Satu-satunya ketika kita ingin mendengarkan atau memiliki lagu yang baru, saya masih ingat karena saya pernah punya. Ya, kalau yang tahun 80, lahir tahun 70-an, kita
masa muda tahun 80, 90. Saya percaya kita masih eh, ada itu tape-tape recorder ya. Saya ingin lagu yang baru. Saya beli kaset kosong. Kemudian saya pinjam teman yang punya lagu itu, kemudian saya pindahkan lagu itu dengan direkam di tape recorder itu. Ya, dengan cara memencet yang satu play, yang satu rekam. Akhirnya kaset teman saya kembalikan, saya punya lagunya mereka, saya rekam, sudah ada lagunya di kaset saya yang kosong tadi. Ada C45, ada C60 panjangnya, kemudian ada yang 90 yang paling panjang. Kemudian saya sudah bosan dengan lagu yang saya sudah rekam tadi. Untuk mendapatkan lagu yang baru, saya pinjam lagi kaset dari teman saya yang baru, yang lagu lama ini saya masukkan di rekaman, kemudian lagu dari teman kaset yang baru saya taruh di play, kemudian saya nyalakan dua-duanya. Ketika lagu yang baru dinyanyikan, maka yang lama itu akan terhapus, yang lama itu akan ditimpa. Begitulah cara kerjanya anak-anak tahun 80-an untuk memiliki sebuah lagu. Mereka beli kaset kosong, kemudian mereka rekam. Tidak suka, masukkan lagi, rekam lagu yang baru. Tidak suka, ganti lagi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang akan bisa membuat kita menyanyikan lagu baru. Tentu kita harus timpa lagu lama kita supaya kita bisa menyanyi lagu yang baru. Kaset kita harus kita timpa dengan lagu yang baru. Ya. Kalau tidak, tentu kita akan sulit untuk mendapatkan lagu yang baru. Bagaimana supaya kita bisa menimpa kaset kita dan mendapatkan lagu yang baru? Mengakui kelemahan kita. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Salah satu hal yang membuat kita sulit untuk menyanyikan lagu baru karena merasa benar. Ini adalah ada filosofi orang Jawa ya, mengatakan ojo rumongso bener nanging bener rumongso. Jangan merasa benar. Jangan merasa benar, tetapi benarlah merasa. Ya. Kalau merasa benar, ya saya benar. Ya, saya tidak ada yang salah. Manusia secara pribadi tidak ada orang yang mengakui bahwa orang itu salah. Ya, oh saya salah. Ini susah, saudara. Semua orang pasti merasa benar. Ya, Hawa pun ketika makan ditanya oleh Tuhan, oh bukan saya Tuhan. Adam ditanya, oh, kenapa? Bukan saya, tetapi perempuan. Perempuan ditanya, bukan saya, tetapi ular. Orang kalau bisa melemparkan kesalahan kepada orang lain. Tetapi kalau kita benar di dalam merasa, ya, oh iya ya, saya yang salah. Nah, itu baru kita benar di dalam merasa bahwa rasa saya di dalam hidup saya ini salah rupanya. Ya. Saya tidak benar. Tapi kalau merasa benar susah, saudara. Ya, mengakui kelemahan dan kekurangan kita adalah syarat pertama supaya kita dapat menyanyikan lagu baru. Ya. Orang yang sakit akan datang ke dokter dan orang itu harus bekerja sama supaya diagnosa dokter itu benar. Semua yang kita rasakan harus kita sampaikan. Kalau kita sakit, kita datang ke dokter, kemudian dokter tanya, kamu sakit apa? Saya tidak sakit. Yang kamu rasakan, saya tidak merasa apa-apa. Dokter akan katakan, nah, kenapa kamu datang ke sini? Kemudian kita katakan, oh saya sakit. Iya, kamu sakit apa? Yang kamu rasakan apa? Oh saya tidak merasa apa-apa, saya tidak merasa sakit. Saudara, akan susah nanti bagaimana dokter akan menemukan penyakit kita. Sama di dalam kehidupan kita. Kita harus merasa kita membutuhkan, kita lemah, baru kita akan dapat diubahkan. Kita akan dapat menyanyikan nyanyian baru itu. Kemudian yang kedua, hidup dalam kemerdekaan. Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya. Disalibkan berarti mati. Kalau mati berarti tidak ada respon. Ada orang yang mau mengajak kita untuk berbuat dosa, tidak ada respon.
Kenapa? Karena kita sudah disalibkan, sudah mati. Ya. Kalau kita menjadi hamba berarti kita melayani. Siapa yang kita layani? Ya, dosa. Berarti kita belum mati. Ketika kita masih melayani dosa, berarti kita belum mati. Ketika kita masih melakukan dosa-dosa kita belum mati. Merdeka berarti tidak menjadi hamba atau budak. Kalau kita membaca ayat ini, kita kupas satu persatu. Jangan kita menghambakan, berarti kita merdeka, menjadi orang yang merdeka. Bukan lagi kita menjadi budak atau melayani dosa. Kenapa? Karena kita sudah mati. Kita tidak ada respon lagi terhadap dosa itu. Oh, saya tahu ini salah, saya sudah tidak lakukan lagi itu. Ya, ketika saya di asrama di Selapur, ya si minggu pertama susah, minggu kedua susah, 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, seperti susah sekali. Ya, pagi harus bangun jam 5, mandi, kemudian sebelum jam 5 kita sudah worship pagi, kemudian setengah 6 kita sudah makan dan sebagainya. Sepertinya sulit. Dan mungkin kita telat, dan banyak yang telat juga. Apalagi kalau di rumah kita tidak pernah bangun pagi atau semua sudah disiapkan. Sedangkan di sana tidak bisa seperti itu. Tetapi dengan berlalunya waktu itu menjadi kebiasaan. Dan bangun pagi bukan menjadi satu yang susah. Worship pagi bukan menjadi sesuatu yang susah. Makan pagi bukan menjadi sesuatu yang susah. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Dan kita sudah tidak ada respon lagi. Kita tidak diingatkan pun setengah 5 sudah bisa bangun pagi. Itulah ketika kita sudah disalibkan dan tidak ada respon terhadap dosa. Orang aja, ayo kita bangun siang besok. Kita akan katakan, tidak bisa. Secara otomatis tubuh kita sudah memiliki jam biologis. Ya. Setengah 5 sudah bangun, atau jam 4 sudah bangun. Sehingga kita tidak susah lagi untuk bangun pagi. Merdeka berarti manusia baru, karena yang lama sudah disalibkan. Ketika kita mati, justru kita merdeka. Yang ketiga, hidup dengan rencana dan tujuan. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaan, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Mengapa tersesat? Tidak ada rencana, tidak ada tujuan, tidak mengikuti petunjuk. Saudara, Alkitab ini adalah buku petunjuk kita. Kita akan tersesat kalau tidak ada rencana. Kita tidak tahu kemana yang akan kita capai, kemana yang kita tuju. Kalau ada tujuan, ada rencana, tetapi kalau tidak ada petunjuk, maka kita pun juga akan tersesat. Oleh karena itu, kita memerlukan petunjuk di hidup di dunia ini. Apa petunjuknya? Alkitab. Kalau saudara lihat Bible, Bible, Bible kita kepanjangannya adalah Basic Instruction Before Leaving Earth. Petunjuk dasar sebelum kita meninggalkan bumi ini. Ya. Kemudian di dalam Fundamental Education halaman 101, ya, Ibu Ellen White kembali menulis, Bible is perfect guidance. Alkitab adalah petunjuk yang sempurna. Kalau saudara hidup dengan tujuan, saudara hidup dengan rencana, maka kita harus menjadikan Alkitab ini sebagai guidance kita, sebagai petunjuk kita, ya, penolong kita, pemimpin kita. Maka kita tidak akan tersesat, ya, kalau kita memiliki guidance di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, menutup masa lalu dan membuka masa depan. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Yang lalu sudah berlalu, tidak dapat kembali lagi. Diratapi atau disesali tidak akan mengubah apapun. Perjalanan kita masih panjang. Sama seperti bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, kita sekarang sedang mengadakan perjalanan dari bumi ini
menuju ke tanah perjanjian di dalam kerajaan surga. Kapan berakhir kita tidak tahu. Tetapi yang pasti kita semua pada saat ini masih di dalam perjalanan. Roma 6 ayat 4. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di dalam perjalanan ini Tuhan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan, dan mengokohkan kita di dalam menjalani hidup kita sampai Tuhan datang nanti. Jadi ketika keempat hal itu kita lakukan, maka kita akan dapat menyanyi nyanyian baru. Nyanyian itu bukan apa yang kita ucapkan, tetapi nyanyian itu adalah doa kita. Ya. Doa itu adalah apa yang kita lakukan. Nyanyian itu lahir dari pengalaman, dari apa yang kita rasakan selama perjalanan kita bersama dengan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Makanya tadi di dalam ayat Revelation 14 disebutkan bahwa hanya mereka yang ditebus yang tahu nyanyian itu. Masing-masing kita yang akan tahu. Orang lain tidak tahu. Kenapa? Karena itu adalah pergumulan kita sendiri-sendiri. Itu pengalaman perjalanan kita di dunia ini. Dan masing-masing orang memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda. Itulah nyanyian kita. Bukan hanya sekedar ucapan. Bukan hanya sekedar doa-doa kita yang kita ucapkan. Tetapi itu adalah kehidupan kita. This is my song. Itulah lagu kita. Lagu yang baru di dalam hati yang baru. Kenapa? Karena yang lama kita sudah timpa dengan yang baru. Itulah yang akan kita nyanyikan sampai di dalam kerajaan surga. Kita berharap tahun depan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tahun yang lalu dengan tahun ini kita sudah menjadi orang yang berbeda. Yang lebih baik, lebih setia, lebih taat, lebih rajin, dan lebih mempersiapkan diri kita di dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Janganlah ada orang yang mengatakan, lagu lama itu, Pendeta Samuel Kurniawan. Ya, dulu memang begitu. Kita rindu ketika nama kita disebut, maka orang akan mengatakan, wah, rupanya sudah berubah dia. Wah, rupanya sudah lagu baru yang dinyanyikan. Rupanya hidup baru sudah menjadi bagiannya. Dan tentunya kita semua rindu. Hanya orang-orang yang menyanyikan nyanyian baru yang akan dapat mengakhiri pertandingan iman ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Samuel buat firman Tuhan yang luar biasa yang mengingatkan kita untuk meninggalkan lagu lama. Saya yakin tempat ini sudah tidak ada lagi yang punya lagu lama karena barusan sudah diganti sama Pak Pendeta dengan lagu yang baru. Oke, Amin. kita lanjut dengan lagu pujian yang akan dibawakan oleh tanpa ada nama penyanyinya. Dari Cindy Perry. All praise I give to you alone, Father and Creator, Alpha and Omega, Redeemer and Sustainer, Holy Lamb of God, Blessed Prince of Peace, I will never cease
serve you only and walk in your ways. For yours is the kingdom, yours is the power and the glory forever, Terima kasih puji Tuhan selaku pujiannya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kesaksian ataupun apakah kalau ada tanya jawab pertanyaan kepada Pak Pendeta, kepada Bapak Ibu dipersilakan. Apakah ada kesaksian, pertanyaan? Sembari menunggu, saya mau bersaksi sedikit bagaimana saya bersyukur kepada Tuhan karena pertama karena saya bisa kembali ke sini bertemu dengan saudara Bapak Ibu semuanya, dan juga saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena saya masih menemui orang-orang yang sama dan bahkan ada orang baru sejak saya tinggalkan tahun lalu. Terutama buat tante dan oma dan om semua yang masih sehat, saya bersyukur pada Tuhan kita masih boleh bertemu dan terlihat semakin muda. Oma Sarah masih semakin muda, Tante Kori semakin muda, yang lain juga semakin muda, ada Om Jami juga semakin muda, puji Tuhan. Jadi ini juga yang harus jauh disyukurin ketika saya melihat join Zoom ini. Dan juga terima kasih untuk kesempatan saya boleh memimpin dan jadi host pada saat ini. Pada Rabu ini, saya terlihat semakin tua ya. Lupa. Oke, ada lagi yang mau bersaksi? Sepertinya kesaksiannya sama, bersyukur karena atas berkat Tuhan. Dan sudah penjelasan cukup clear. Dan sepertinya Om Jami mau kesaksian karena mikrofonnya di-on kan, atau pertanyaan? Atau tidak? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut slide berikutnya. Kita tutup perbaktian kita dengan bernyanyi bersama dari lagu Sion nomor 428, Taman Tempat Berdoa. Sana Tuhan hadir kekal jauh.
Pendeta boleh pimpin untuk doa tutup dan sekaligus nanti doa Bapak kami. Baik, kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih oleh kemurahan Tuhan kami boleh bertemu meskipun melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Biarlah ibadah kami melalui siaran online ini boleh membawa sukacita bagi kami. Firman-Mu yang kami pelajari boleh menguatkan kami dan menuntun kami untuk hidup lebih hari, lebih dekat, dan lebih setia di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus sehingga firman itu boleh mempersiapkan kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang tergabung di dalam renungan Rabu Permintaan Doa malam hari ini. Baik yang berada di Eropa maupun yang berada di Indonesia, Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan mencukupi. Tuhan yang mengetahui segala rencana, rancangan, harapan-harapan mereka. Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan di dalam melaksanakan, sehingga umat-umat-Mu boleh merasakan Engkau adalah Allah yang hidup, yang mereka sembah, yang selalu berbuat baik kepada setiap hamba-hamba yang dikasihinya. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang mungkin dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh mengangkat, boleh meringankan setiap beban yang mereka sedang pikul pada saat ini. Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar setiap persoalan yang mereka hadapi, sehingga mereka boleh merasakan sukacita dan kelegaan karena Engkau yang menyertai di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Berkati umat-umat-Mu di dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberikan rezeki kepada mereka, sehingga melalui berkat Tuhan, boleh menjadi sarana untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kebutuhan mereka boleh terpenuhi, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa, apabila ada yang sakit, biarlah kiranya Tuhan boleh jamah, Tuhan angkat penyakitnya, Tuhan pulihkan dan sembuhkan, sehingga mereka boleh sehat seperti sedia kala, dapat melakukan aktivitas mereka, terlebih di dalam memuliakan nama Tuhan. Apabila ada yang lemah imannya, Tuhan kiranya menguatkan. Apabila ada yang undur, kiranya Tuhan boleh menarik kembali, sehingga umat-umat Tuhan boleh didapati setia di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang segera. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami akan berdoa, sama seperti yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya nanti Kak Kak Santi Skenderli boleh menyampaikan terima kasih kita ke Pak Pendeta. Terima kasih. Mungkin Terima Lesa, kalau kasih ada. Saudara Isten. Halo. Bisa terdengar suara saya? Ya, bisa Kak. Bisa. Terima kasih Saudara Isten yang sudah membawakan perbaktian kita pada malam hari ini dengan lancar. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas doa syafaat yang sudah dibawakan oleh Tante Lea dan adik Rani Situmeang. Dan Pendeta, kami mengucapkan terima kasih dari pendoa Eropa yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam Rabu ini, yang mengingatkan kita dan menguatkan kita melalui firman Tuhan, This is my song. Kiranya pelayanan Pak Pendeta diberkati Tuhan. Dan ini bukan kali pertama
Jadi pasti ada lain kali berikutnya dan kami menunggu firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta. Kiranya Tuhan memberkati Pak Pendeta dan keluarga. Dan ini ada sedikit sertifikat appreciation dari kami untuk Pak Pendeta sebagai ini kecil Pak Pendeta bukan apa-apa. Dan kami juga akan membagikan link YouTube yang kami miliki dari Pendoa Eropa. eh, sudah cukup lama, 1 bulan mungkin kami sudah membagikan banyak link YouTube ini. Kiranya banyak jiwa yang diselamatkan melalui firman Tuhan yang diberikan. Dan tidak banyak yang dapat kami sampaikan, hanya ucapan terima kasih. Dan tak lupa untuk kita semua, saya ucapkan terima kasih untuk pengurus pendoa Eropa yang sudah berpartisipasi untuk kebaktian kita pada malam ini. Terima kasih Sari, terima kasih Putri, Opi yang sudah mengoperasikan Zoom dengan lancar. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Dan tidak lupa saya mengingatkan bahwa perbaktian kita untuk yang berikutnya, jangan lupa jam 7 malam, maju 30 menit dari yang sebelumnya karena perubahan waktu. Jadi jangan lupa jam 7 malam untuk perbaktian berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe link YouTube kita, Pendoa Eropa. Jangan lupa untuk like dan share ke saudara-saudara kita yang belum hadir pada malam hari ini atau ke siapapun agar kita bisa menyelamatkan banyak jiwa melalui hanya klik, 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 dan share. Seperti itu. Terima kasih kami ucapkan untuk semuanya yang hadir pada malam hari ini dan boleh nyalakan video, kita bisa berfoto bersama-sama sebentar Thank you, Pak untuk Santi. ucapan terima kasih sama Pak Pendeta. Bisa Terima dinyalakan kasih. videonya. Terima kasih. Terima Ada kasih Tante, pendeta kami dari Rome, Italy. Luar biasa. Tante Terima kasih. Terry, Hati Kak Ibu. Meliana. Terima kasih Bapak Pendeta atas firman-Nya. Terima Terima kasih. Yang lainnya kasih, Pak boleh Pendeta. dinyalakan. Sudah Ya, dikuatkan. Baik, kita akan foto bersama. Oh ya, aduh Tuhan Papa berkati. nyalain sih. lampu gelap. Tuhan berkati. Ya, boleh saling menyapa dan bertegur sapa. Terima Silakan. kasih Pak Pendeta. Selamat Terima kasih. malam. Kasih semuanya. Terima kasih. Terima Bagus kasih. banget khotbahnya, Pendeta. Bagus sekali Ya, tadi untuk khotbahnya itu. Tadi saya mau menyambut tahun bertanya baru. sebenarnya loh, tapi nggak bertanya lah ya. Gini, pendeta kami kan di sini bilang gini. Jadi ada temanku, dia memang nyanyi fals. Dia nggak bisa nyanyi orang di gerejaku. Tapi kan terus ada waktu itu pembahasan dalam musik. Terus pendeta itu bilang gini, jadi dia bukan tersinggung dia. Orang ini nggak tersinggung. Orangnya baik sekali. Dia bilang gini, pendeta itu bilang gini, kalau kita tidak bisa bernyanyi, kalau suara kita fals, jangan kita ikut mengambil bagian dalam bernyanyi, katanya dalam special song di depan. Karena Tuhan itu sudah punya talenta masing-masing. Mungkin talenta kamu di bidang uang, talentanya itu di bidang diakoni, talentanya ini menyanyi, talentanya ini dalam musik. Jadi kalau orang dalam bermain musik itu, jangan suara kita sudah tahu kalau kita fals. Jangan kita ikut di situ, katanya gitu. Jadi orang itu nggak mau lagi dia ikut nyanyi. Waktu itu lagi ada seminar gitu, lagi seminar aja. Dan pendeta itu nggak tahu sebenarnya kalau orang itu nggak bisa nyanyi, nggak tahu. Tapi akhirnya setiap sahabat atau ke setiap kalau kita ajak nyanyi, dia bilang gini, aduh Mel, jangan ajak aku. Aku nggak punya talenta untuk bernyanyi itu. Padahal itu dalam kor gitu loh, sama-sama nyanyi. Aku bilang nggak apa-apa, ikut aja kan di belakang aja. Yang penting kita keluar ini kok jemaat. Nggak apa-apa, kok berdiri aja di situ. Nggak bisa Mel, nggak boleh gitu. Aku punya talenta di tempat lain. Nah gimana menurut pendeta itu kalau orangnya fals menyanyi, tapi dia ikut tetap dalam kor? Bagaimana itu menurutnya? Ini Susah ya? kalau orang Manado bilang nintau diri. Nah,
Nah, Jadi, jadi sekali lagi kita harus mengerti karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita memaksakan diri, karena itu bisa merusak semuanya. Ya, ketika kita bisa bayangkan kalau semua sudah bagus, tiba-tiba satu suara sendiri melengking kan jadi merusak semuanya. Nah, itu tadi kita harus menyadari kekurangan kita. Ketika kita sadar bahwa kita memang tidak memiliki karunia di situ, bukan kita sakit hati karena memang kita tahu ya. Yang menjadi persoalan sekarang bahwa orang tidak sadar kalau tidak memiliki karunia dan dipaksakan untuk ke sana. Nah, itu yang jadi susah. Ya, saya tidak punya karunia, tapi saya harus memaksakan diri. Ya, harusnya kita tahu saya tidak punya karunia di situ, tidak usahlah dipaksa-paksa atau memaksakan diri, saya tak mengembangkan karunia saya masing-masing. Demikian juga ketika kita menyampaikan, ya kita juga harus bijaksana supaya tidak menyakiti kan begitu. Karena maksud kita baik, tetapi ketika menyampaikan salah ya itu juga jadi salah ya. Jadi ketika kita penekanan tentang karunia, karunia saja yang ditekankan. Kita tanpa menyebutkan, oh Kak, ini tidak bisa menyanyi ya, jangan menyanyi ya, mungkin tersinggung juga. Tapi ketika kita angkat, ayolah kita kembangkan karunia kita masing-masing. Ya, yang menyanyi ikut menyanyi. Ya, jangan ditutupi juga atau jangan tidak mau terlibat. Yang memiliki karunia di dalam keuangan mungkin ya bisa menjadi bendahara. Yang mempunyai karunia memasak bisa menyiapkan makanan. Karena tidak semua orang punya karunia dan ketika ya kita tekankan bahwa ketika kita melakukan karunia kita maka Tuhan akan memberkati kita daripada kita memaksakan untuk melakukan karunia, melakukan sesuatu yang bukan menjadi karunia kita. Karena karunia itu pemberian, itu tidak bisa dipaksakan itu. Ya, orang yang bisa bicara, kita bayangkan kalau ada orang yang kita suruh untuk memimpin berdoa misalnya, tapi tidak punya karunia berdoa, ngomong juga sudah susah, ngomong tidak jelas. Akhirnya yang satu pada buka mata, ini berdoa sudah selesai belum? Ya, oh belum, kita tutup mata lagi. Ini sudah selesai belum? Kan jadi seperti main-main. Ya, jadi ya kita pertama harus tahu diri. Jangan tahu diri kan begitu. Yang kedua ya Iya, puji Tuhan. Sadar. pendeta ada yang tidak mau, sudah tahu fals, tetap mau ikut sampai jadi persoalan, sampai jadi berkelahi di jemaat karena itu. Ya, kalau seperti itu kita perlu menyadarkan, tetapi ya perlu berhati-hati juga ya supaya tidak tersinggung. Bukan langsung menghakimi seseorang, orang itu misalnya, tapi kita bisa angkat tema yang lain, tetapi tujuannya bisa tahu, oh saya harus mengembangkan karunia saya harus Oh iya, ya tentang mesti menyanyinya. sadar gitu. sendiri. tapi bagus sih Pak Pendeta. Kalau ini sih memang dia sadar sekali. Jangan Mel, jangan. Dan dia nggak marah loh. Dia memang baik banget orangnya. Dan dia bilang, alah kau berdiri aja. Tapi yang paling susahnya itu, ya saya sih nggak bisa nyanyi sih yang penting. Pas-pasan boleh lah. Tapi yang susahnya itu Pak Pendeta, orangnya ada juga yang bisa